Macam-macam sistem. Nah, dalam ilmu termokimia ada yang namanya reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Untuk dapat memahami kedua reaksi tersebut, perlu dipahami apa itu sistem dan juga lingkungan. Nah, selain itu ada juga macam-macam sistem yang akan kita pelajari. Langsung saja. Yang pertama adalah sistem. Yang pertama adalah sistem dan ada juga lingkungan. Kita harus bisa membedakan apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Jadi apa yang menjadi pusat perhatian? Itu disebut sistem. Kemudian lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Nah, untuk contohnya, sistem contohnya adalah keadaan zat, kemudian ada reaksi, kemudian ada perubahan zat, itu masuk ke dalam sistem. Kalau ini dilihat dari laboratorium. Kemudian untuk lingkungan, contohnya adalah alat-alat, kemudian wadah, tabung reaksi, udara, tangan manusia. Nah, itu masuknya ke lingkungan. Selanjutnya di sini ada contoh. Ada gambar es teh ya, ada gambar tangan orang yang sedang mengaduk es teh. Nah, ketika teman-teman bayangkan ada satu meja yang di atasnya ada segelas es teh seperti ini. Kira-kira apa yang menjadi pusat perhatian teman-teman? Jadi pastinya yang akan menjadi pusat perhatian teman-teman adalah es tehnya, bukan mejanya, apalagi sendoknya, tapi es tehnya pasti segar sekali kalau diminum. Apalagi suasananya sangat siang-siang ya, habis olahraga, pasti segar sekali kalau minum es. Nah, es teh inilah yang menjadi pusat perhatian kalian. Dia disebut sebagai sistem. Kemudian untuk lingkungan, segala sesuatu yang ada di luar sistem, misalnya gelas, sendok, meja, dan tangan, itu masuknya ke lingkungan. Oke, sampai sini bisa membedakan antara sistem dan lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam sistem. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, sistem yang terbuka, yaitu sistem dapat mengalami pertukaran energi maupun materi dengan lingkungan. Kemudian ada yang kedua, sistem tertutup, sistem yang dapat mengalami pertukaran energi dengan lingkungan, tetapi tidak dengan pertukaran materi. Kemudian yang ketiga, sistem terisolasi, yaitu sistem tidak dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Nah, contohnya, di sini sudah ada gambarnya ya. Ini yang pertama adalah gambar dari sistem terbuka. Jadi dia terbuka, tidak ada penutupnya. Nah, karena dia bentuknya yang terbuka, jadi mau baik energi maupun materi dapat bertukar secara bebas. Oleh karena itu, di sini terjadi pertukaran energi dan materi. Kemudian yang kedua di sini adalah sistem tertutup. Nah, di sini pada gambarnya ada tutupnya. Karena ada tutupnya, maka pertukaran yang terjadi juga terbatas. Nah, di sini hanya pertukaran energi saja yang bisa. Sementara pertukaran materi tidak bisa karena terhalang oleh tutup. Dan yang ketiga adalah sistem terisolasi. Kalau ini dua-duanya tidak bisa terjadi pertukaran energi. Baik energi maupun materi tidak bisa mengalami pertukaran di sistem terisolasi karena benar-benar rapat sekali. Oke, nah selanjutnya ini adalah contoh dari sistem terbuka, sistem tertutup, dan juga sistem terisolasi. Yang pertama, sistem terbuka. Misalnya di sini adalah air yang diletakkan di sebuah wadah ya, bisa ember, nanti bisa panci, bisa gelas. Yang penting dia terbuka, tidak ada tutupnya. Itu disebut dengan contoh dari sistem terbuka. Kalau tertutup,
Ya, misalnya di sini ada segelas air yang diberi tutup. Jadi apa saja, mau segelas air, seember, atau apa saja, yang penting ada tutupnya. Kemudian yang sistem terisolasi, ini contohnya adalah termos, air panas. Selain itu ada juga kalorimeter. Nah, jadi ini tuh benar-benar kedap sekali, benar-benar terlindungi sekali, sehingga baik energi maupun materi tidak bisa masuk maupun keluar. Oke, cukup untuk macam-macam sistem. Sampai di sini dulu.